Jauh di dalam hutan hujan lebat di Republik Demokratik Kongo, seekor makhluk misterius berkeliaran di habitatnya. Namanya membuat bulu kuduk penduduk setempat dan para penjelajah merinding. Yang kumaksud adalah kerabili. Raksasa hutan yang legendaris ini telah menjadi tokoh utama dalam banyak kisah dan legenda, serta berbagai spekulasi. Bayangkan seekor simpanse. Nah, sekarang buatlah menjadi lebih besar, hampir seukuran manusia saat berdiri di atas kedua kakinya. Buatlah lebih lebar dan lebih kuat. Ia bersarang di tanah dan pepohonan seperti gorila dan memangsa binatang buas seperti macan tutul. Itulah kerabili. Selama beberapa generasi, sudah banyak desas-desus tentang kerabili oleh penduduk setempat. Ada cerita bahwa kera ini berkeliaran di hutan dengan dua kaki, lalu menghilang ketika bertemu dengan manusia, namun meninggalkan jejak kaki yang besar. Orang-orang mengklaim bahwa mereka telah mendengar makhluk-makhluk itu melolong ke arah bulan. Mereka juga menyatakan bahwa makhluk-makhluk itu kebal terhadap anak panah beracun. Penduduk setempat menyebut mereka yang mengalahkan pohon dan yang membunuh singa. Masyarakat setempat memandang kerabili sebagai penjaga hutan yang memiliki kearifan kuno yang diwariskan selama berabad-abad. Sekitar 2 dekade yang lalu, para ilmuwan dan peneliti merasa tertarik dengan apa yang terjadi di hutan hujan tersebut dan makhluk apakah itu. Sekelompok peneliti pergi untuk mempelajarinya, dan inilah yang mereka temukan. Ingatkah kamu bahwa penduduk setempat mengatakan bahwa kerabili menghindari manusia? Itu benar, tapi tidak sepenuhnya. Ternyata kerabili tinggal di bagian hutan yang dekat dengan tempat tinggal manusia dan lebih suka menghindari manusia. Kera jantan dewasa lebih takut pada manusia daripada betinanya. Namun, ketika kamu masuk lebih dalam ke dalam hutan, kamu akan melihat kerabili yang belum pernah melihat manusia. Mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka bahkan menunjukkan ketertarikan pada tamu mereka. Mereka berjalan di sekitarmu dengan rasa ingin tahu atau bahkan bertatap muka denganmu dan menatapmu sebelum menjauh. Kera-kera ini tidak menunjukkan agresi. Sama seperti simpanse lainnya, kerabili hidup dalam kelompok sosial yang terdiri dari 10 hingga 100 anggota. Setiap kelompok memiliki seorang pemimpin, yaitu seekor jantan alfa yang dominan. Bagaimana mereka menentukan pemimpin? Biasanya pemimpinnya adalah jantan yang paling besar, jadi sederhana saja. Pemimpin membuat keputusan dan melindungi kelompok, tapi dia juga memiliki pangkat tertinggi dan mendapatkan akses prioritas ke segala hal, seperti makanan atau pasangan. Bahkan ada lebih banyak peringkat. Betina memiliki peringkat mereka sendiri, dan kera yang lebih dominan memiliki pengaruh atas yang lain. Mereka benar-benar lebih besar dari simpanse pada umumnya. Dan pada awal kehidupannya, mereka memiliki bulu abu-abu. Pola makan mereka juga mirip dengan simpanse. Artinya, sekitar 90% makanan mereka adalah tanaman dan buah-buahan. Hanya 6% produk hewani dan 4% sisanya adalah serangga. Dalam beberapa kasus, mereka lebih mirip gorila. Sebagai contoh, makhluk yang tak kenal takut ini tidak hanya bersarang di pohon, tapi juga di tanah. Mereka membuat sarang mereka sendiri, memindahkan ranting dan sampel ke cekungan besar di tanah. Para peneliti masih bingung dengan fakta ini, karena tanahnya tidak aman dengan banyaknya macan tutul, singa, dan kerbau yang berkeliaran. Mungkin makhluk-makhluk itu sama ganasnya dengan yang dikisahkan dalam cerita-cerita lokal. Tapi ada satu hal, kera yang hidup dekat dengan manusia menghindari bersarang di tanah dan juga jauh lebih tenang, mencoba menghindari pemburu. Ngomong-ngomong, sarang simpanse lebih bersih daripada tempat tidur kita loh. Mereka membangun sarang baru setiap malam untuk mengusir serangga dan apapun. Kemampuan kreatif mereka tidak hanya berhenti pada pembuatan sarang. Kerabili juga aktif menggunakan alat. Mereka telah diamati menggunakan tongkat atau ranting sebagai alat untuk menyelidiki gundukan rayap atau mengambil madu dari sarang lebah. Ada beberapa jenis alat yang digunakan, dan semuanya memiliki tujuan tertentu. Alat yang digunakan untuk memanen semut tentara adalah yang terbesar yang pernah ditemukan di Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk ini memiliki kemampuan kognitif dan keterampilan pemecahan masalah yang cukup mengesankan. Juga pembelajaran sosial. Jika seekor simpanse menemukan sesuatu dan berhasil, simpanse yang lain akan mengamati, belajar, dan mengadopsi strategi yang sama. Tidak semua hewan mampu melakukan hal itu. Jadi itulah yang kita ketahui. Ketika kelompok peneliti kembali,
Salah satu anggota menerbitkan laporan di sebuah majalah. Wajah mereka jauh lebih datar daripada simpanse. Mereka beruban di awal kehidupan. Mereka memiliki lolongan yang berbeda yang semakin keras saat bulan purnama. Mereka pasti spesies baru yang belum diketahui oleh para ilmuwan, hibrida dari gorila dan simpanse. Nah, itu adalah penemuan yang cukup ilmiah. Peneliti tersebut memberikan banyak wawancara kepada saluran dan majalah terkenal. Namun kemudian diketahui bahwa peneliti tersebut memiliki gelar PhD dalam bidang psikologi perilaku, sehingga beberapa ahli di bidang ini menjadi skeptis terhadap laporannya. Kera Billy memang menunjukkan beberapa perilaku unik yang tidak lazim pada simpanse, tapi sebagian besar terbatas pada bersarang di tanah. Jadi, apakah mereka spesies baru atau bukan? Anggota lain dari kelompok penelitian ini muncul setelah membandingkan DNA Billy dengan DNA simpanse. Mereka mengumumkan bahwa kedua sampel DNA itu sama. Mereka mengkonfirmasi bahwa kera Billy yang misterius itu adalah spesies yang sama dengan simpanse. Bahkan lebih dari itu, mereka bahkan bukan mutan atau hibrida. Ya, mereka sedikit lebih besar dan mereka akan beruban lebih awal. Tapi ambil contoh manusia. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, ada yang lebih besar, ada yang beruban lebih awal, dan kita semua memiliki warna kulit, rambut, dan mata yang berbeda. Tapi, hanya karena aku berambut pirang dan punya tinggi badan rata-rata, sementara tetanggaku tinggi dan berambut hitam, itu tidak membuat kita menjadi spesies yang berbeda. Jadi, itulah argumen para ilmuwan lain dari kelompok penelitian tersebut. Jadi, seluruh spekulasi tentang kera Billy sebagai spesies baru yang belum diketahui oleh ilmu pengetahuan tidak ada apa-apanya. Klaim bahwa kera Billy melolong ke arah bulan juga dibantah oleh peneliti lain dari kelompok tersebut. Cerita ini bukanlah hal yang baru. Ada beberapa contoh lain dari kesalahan penamaan seperti itu. Namun ada juga kasus yang sebaliknya, yaitu ketika dua spesies yang diyakini sama ternyata berbeda. Sebagai contoh, orang-utan Sumatera dan orang-utan Kalimantan dianggap sebagai spesies yang sama untuk sementara waktu. Namun pada akhir tahun 90-an, para ilmuwan menetapkan bahwa keduanya berbeda. Keduanya terlihat sama, dan keduanya memiliki bulu kemerahan yang khas. Namun, orang-utan Sumatera memiliki rambut yang lebih panjang dan memiliki ikatan sosial yang lebih dekat dengan komunitasnya. Orang-utan Kalimantan adalah orang-utan yang lebih sering turun ke tanah. Kedua spesies ini terancam punah dengan hanya ada lebih dari 100.000 orangutan Kalimantan yang tersisa dan hanya 14.000 orangutan Sumatera. Baru-baru ini, pada tahun 2017, spesies orangutan baru yang ketiga telah diumumkan, yaitu orangutan Tapanuli. Hanya ada sekitar 800 ekor yang tersisa di dunia dan merupakan spesies yang paling terancam punah dari semua kera. Mari kita bahas beberapa fakta tentang kera. Simpanse liar hanya hidup di Afrika dan hanya di 21 negara. Itu juga merupakan tanah air manusia. Ya, jutaan tahun yang lalu, manusia pertama berevolusi di Afrika. Simpanse sebenarnya adalah kerabat terdekat manusia. Manusia dan simpanse memiliki kesamaan DNA sebesar 98,8%. Manusia, simpanse, dan bonobo memiliki nenek moyang yang sama dari 7 juta tahun yang lalu. Itu adalah kerabat yang sangat jauh. Tapi itu menjelaskan mengapa kita sangat mirip. Sungguh, kita memang mirip. Simpanse dapat tertular penyakit manusia dan para ilmuwan percaya bahwa simpanse dapat terkena Alzheimer. Simpanse juga memiliki tipe kepribadian yang khas dengan manusia. Mereka menunjukkan tingkat yang bervariasi dari 5 ciri kepribadian utama: ekstraversi, keterbukaan, keramahan, neurotisisme, dan kesadaran. Simpanse juga dikenal suka berebut wilayah dengan kelompok lain. Seperti yang kukatakan tadi, mereka juga belajar dari satu sama lain, tidak hanya tentang peralatan, tapi juga hal-hal seperti mode. Di Zambia, seekor simpanse pernah menancapkan sebatang rumput di belakang telinganya, dan simpanse betina lainnya melakukan hal yang sama setelahnya. Juga bahasa, mereka tidak akan bisa berbicara bahasa Inggris atau Indonesia tentu saja. Tapi, seekor simpanse yang tinggal di penangkaran telah mempelajari bahasa isyarat Amerika. Sekarang, simpanse tersebut dapat melakukan lebih dari 350 isyarat untuk berkomunikasi dengan para penjaga. Simpanse itu bahkan menurunkan pengetahuan ini kepada anak angkatnya.